Contoh ya, dalam bidang Kementerian Politik dan Keamanan gitu ya. Saya kira Menteri Koordinator Budi Gunawan sudah berusaha untuk dia berhasil ya dalam menjaga stabilitas selama 6 bulan ini ya, stabilitas politik. Tapi kita juga masih menghadapi persoalan-persoalan seperti yang berlarut-larut ya, seperti Papua misalnya, yang sampai sekarang masih belum diselesaikan. Kita juga menghadapi misalnya persoalan seperti judi online gitu ya, kemudian juga pinjol, kemudian juga kita menghadapi sekarang ini dari segi politik itu adalah kemunduran demokrasi, yaitu artinya pemerintah harus tanggap mengeluarkan undang-undang atau rancangan undang-undang dengan melibatkan partisipasi publik agar publik merasa tidak terganggu dengan undang-undang keamanan yang mungkin mengganggu rahasia atau data pribadi. Untuk hasil isu ekonomi sendiri kan kemarin rupiah sempat anjlok. Iya. Nilai yang dari Stok sendiri udah survei sendiri. Ya, kami kalau kita melihat dari segi performa kinerja Bu Sri Mulyani ya, bersama memang kami dalam riset ini memiliki performa yang kami nilai baik gitu ya, karena katanya adalah 4. Tetapi kita tahu bahwa persoalan ekonomi ini tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan dalam negeri. Kita tahu bagaimana adanya perang tarif antara Amerika Serikat dengan Cina yang itu akan sangat berpengaruh terhadap performa ekonomi kita gitu. Jadi secara personal dari segi Menteri Keuangan itu baik, tapi dari segi menteri-menteri yang dia tidak bekerja sendirian, dia ditopang oleh menteri lain yang kami rasa dalam penilaian kami masih setengah gitu ya, sedang begitu penilaiannya. Perlu ditingkatkan lagi itu di bidang apa? Seperti yang lebih tingkat lagi adalah misalnya penciptaan lapangan kerja yang bisa menopang pertumbuhan kelas menengah gitu. Kita tahu saat ini kelas menengah Indonesia lagi mengalami penurunan gitu. Jadi saya kira performa ekonomi kita mengalami penurunan karena salah satunya adalah menurunnya kelas menengah, hilangnya pekerjaan akibat PHK yang masif gitu. Semua itu berkontribusi terhadap pertumbuhan. Tadi ada lembaga survei lain yang mengatakan bahwa kinerja dari pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini hasilnya cukup memuaskan. Nah, jika dielaborasi dengan temuan dari Indo Strategi ini, bagaimana tanggapannya ya? Ya, kami di sini memberikan nilai sedang ya, artinya sedang itu moderat gitu ya. Karena dalam faktanya kehidupan sehari-hari kita masih melihat adanya juga pengangguran yang sangat banyak ya. Kalau kita merujuk kepada Bank Indonesia misalnya itu ada 170 juta berapa itu ya, mereka masih menganggur. Artinya apa? Artinya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi situasi. Jadi oleh karena itu kami memberikan nilai sedang karena memang ada banyak persoalan tanpa mengingkari bahwa para menteri saat ini sudah sedang berusaha untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Dan kami menyadari bahwa waktu 6 bulan sebenarnya belum cukup untuk menerima untuk menilai apakah seorang menteri itu telah mengalami gagal atau tidak. Jadi kami mungkin butuh waktu setidaknya 1 tahun. Untuk 1 semester ini Pak, dari 10 sampai 100 berapa nilai Prabowo dan Gibran? Kami di sini sekitar 3,5 ya, jadi artinya sedang. Berarti 5 ya? 3,5 itu sedang. Sedang. Ada range antara 1 sampai 5. Kami tadi apakan secara rata-rata adalah 3,54, artinya sedang. Dari 1 sampai 5. Pak, kalau terkait Gibrannya sendiri kan ada isu yang dicabut Pemazulan. itu gimana sih atau penilaian atau? Kalau kami menilai bahwa pemazulan itu dimungkinkan, tapi melihat komposisi dari anggota DPR yang lebih banyak para pendukung Presiden Prabowo dan Gibran, saya kira itu akan menemui jalan yang sangat terjal. Itu dimungkinkan, tapi rasanya sulit. Kalau untuk kinerjanya sendiri gimana Pak? Gibrannya sendiri? Begini ya, di dalam konstitusi kita sebenarnya posisi wakil presiden itu memang tidak diberi kewenangan yang khusus begitu ya, karena dia posisinya adalah sebagai pengganti presiden jika dia berhalangan gitu. Jadi
agak sulit sebenarnya untuk menilai kinerja Wapres jika kita atau pemerintahan Prabowo ini tidak memberikan tugas tertentu untuk dilaksanakan seperti itu. Dari di lapangan dari sumber-sumber yang Bapak survei tadi, apakah peran dari Gibran ini cukup mempengaruhi dari kinerja atau popularitas Pak Prabowo? Oke, begini. Jadi memang dalam pertanyaan kami tidak secara spesifik mengenai Prabowo atau Gibran, tapi pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi memang itu satu paket. Kami tidak memisahkan. Mbak, Oh, enggak dia aja. Ketua riset. izin dari Mas sendiri cara surveinya ini dengan cara apa? Ya, jadi mungkin kami tidak menyebutkan sebagai survei ya Mas. Di sini kami melakukan sebagai penelitian riset. Jadi riset ini kami lakukan secara kualitatif, dan kualitatif ini dengan kita mengambil sampel purposive sampling. Jadi kami mengambil sampel para pakar, para ahli yang terdiri dari para akademisi, kemudian para intelektual, kemudian para jurnalis, termasuk para ahli di bidang-bidang yang terkait dari 7 Kemenko tadi. Berapa persen tingkat kepuasan? Tingkat kepuasan dari ini ya, dari para responden ya. Kalau dari nilai sebenarnya mereka tidak menyatakan puas terhadap kinerja. Jadi mereka menyatakan bahwa ya nilainya sedang-sedang saja gitu. Dari 1 sampai 5 itu nilainya para menteri itu sedang-sedang saja, baik tidak, buruk juga enggak gitu. Jadi memang 6 bulan ini masih menjadi sebuah tanya tanya, sehingga kita perlu melihat lagi 6 bulan ke depan ya, untuk melihat apakah memang para menteri ini perform atau tidak. Ada nggak Mbak perbedaan yang signifikan dari 100 hari kerja ke 1 semester awal? Sayangnya tidak ada Mas. Jadi dari 100 hari kerja dengan sampai 6 bulan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kinerja menteri dan juga terhadap kinerja dari Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sehingga ini menjadi sebuah PR kita bersama untuk bagaimana kebijakan dan tata kelola pemerintahan ini perlu mendapatkan perlu mendapatkan dorongan dari masyarakat sipil, dan pemerintah juga perlu mendengar masyarakat sipil terhadap kebutuhan mereka, kepada keluhan-keluhan mereka, sehingga pada akhirnya bicara performa itu kan pada akhirnya masyarakat yang menilai, bukan mereka yang menilai. Nah, kalau masyarakat yang menilai tidak baik, ya bagaimana performanya menjadi baik? Nah, disinilah pada akhirnya para pakar menentukan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kinerja dari 100 hari ke 6 bulan. Ya, riset dari Indo Strategi ini 1 semester kepemimpinan Pak Prabowo Gibran biasa aja gitu. Biasa aja Mas. Nggak ada yang Nggak ada yang mencolok, tidak ada yang berubah secara signifikan, tidak ada yang berdampak secara signifikan ya. Swallow ya, biasa-biasa saja Mas. Ya. Tapi berarti pola komunikasi dari pemerintah itu juga mempengaruhi nggak dari kinerja, pandangan masyarakat terhadap kinerja tadi? Ya betul. Jadi kalau bicara tentang tata kelola dan bicara aspek kebijakan, aspek tata kelola dan kepemimpinan, jadi bicara komunikasi ini sekarang lebih sangat cenderung top down. Mereka kurang mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang lahir justru seringkali tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, disinilah pada akhirnya dari masyarakat sipil sangat menginginkan pemerintah partisipatif gitu ya, terhadap bagaimana mengelola kebijakan, bagaimana mengelola tata kelola mereka, kemudian mendengarkan, sehingga pada akhirnya kebutuhan dari masyarakat itu bisa terpenuhi. Terima kasih. Saya mau ambil foto bentar Kak. Tadi ambil foto dari